Demang Purbo mempersembahkan sebuah karya S.H. Mintarja, seri Api di Bukit Menoreh, jilid 10, bagian yang pertama. Pada akhir jilid ke-9 yang lalu, di Sangkal Putung, Kiai Gringsing membahas rencana penyerbuan Topati ke Sangkal Putung. Dan ternyata ia mau membantu Laskar Pajang, walaupun dengan dasar pemikirannya sendiri. Mari kita ikuti pada bagian ini. Tetapi dengan berita itu, maka Sangkal Putung harus lebih berhati-hati lagi. Lawan mereka kini bukan saja Tohpati dan Sumangkar, yang setiap saat dapat menyusup ke dalam lingkungan mereka, tetapi juga Sidanti dan Ki Tambakwedi, yang apabila mereka kehendaki, mereka akan dapat berjalan-jalan di daerah Kademangan Sangkal Putung, yang mereka kenal dengan baik. Karena itu, maka mereka harus lebih berwaspada apabila malam-malam yang akan datang, salah seorang atau 2-3 orang dari mereka nganglang Kademangan. Sehari itu, cerita tentang Sidanti dan Ki Tambakwedi, yang bertempur melawan Tohpati dan Sumangkar, telah tersebar luas di antara Laskar Pajang dan anak-anak muda Sangkal Putung. Sengaja berita itu disebarkan sejauh-jauh mungkin, supaya mereka menjadi semakin berhati-hati menghadapi setiap kemungkinan. Gardu-gardu dengan demikian, menjadi semakin cermat mengawasi keadaan. Penjaga-penjaga menjadi lebih hati-hati, dan penghubung-penghubung pun selalu berwaspada, apabila tiba-tiba mereka bertemu dengan orang-orang yang mereka anggap sebagai hantu-hantu yang berkeliaran, siang maupun malam. Tetapi malam berikutnya, bukan saja berita tentang Sidanti dan Tohpati yang ternyata berkeliaran, dan yang suatu saat mereka saling bertemu dan bertempur, tetapi datang pula seorang pengawas menghadap Untara. Seorang prajurit dalam jabatan sandi. Untara, Widura, Kiai Gringsing, Ki Demang Sangkal Putung, Agung Sedayu dan Swandaru, dengan dada yang berdebar-debar menerima orang itu. "Apakah yang kau ketahui tentang Tohpati?" bertanya Untara. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Kami, para pengawas melihat kesibukan di antara mereka. Bahkan salah seorang dari kami telah berhasil menghubungi orang-orang kami yang dekat dengan lingkungan Laskar Tohpati. Mereka kini sedang menyiapkan diri untuk menyerbu Sangkal Putung kembali." Mereka yang mendengar laporan itu, sama sekali tidak terkejut. Mereka selalu menunggu, siang maupun malam, serbuan yang serupa itu dapat terjadi. Tetapi adalah lebih baik apabila hal itu telah mereka ketahui sebelumnya, seperti pada saat-saat yang lewat. "Kapan rencana itu akan mereka lakukan?" bertanya Widura. "Secepatnya, mungkin dalam 2-3 hari ini." Ki Demang Sangkal Putung tersenyum. Katanya, beberapa hari yang lalu, mereka telah menyiapkan diri pula. Bahkan sampai 2-3 kali, namun serangan itu tidak juga datang. Tetapi kali ini agaknya serangan itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sahut pengawas itu, "Mereka hanya ingin menakut-nakuti kita," gumam Swandaru. "Itu salah satu dari siasat Tohpati yang cerdik," berkata Untara. "Beberapa kali ia menggagalkan serangannya, supaya untuk seterusnya kita selalu menganggap bahwa serangan-serangannya akan tertunda-tunda pula. Tetapi apabila kita telah lengah, maka sergapan itu benar-benar datang." Yang mendengar penjelasan Untara itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata Untara yang berpandangan luas itu sangat berhati-hati menanggapi setiap persoalan. "Ya, angger Untara benar," sahut Ki Demang Sangkal Putung. "Ternyata aku telah termakan oleh siasat itu." "Belum terlambat," sahut Widura. "Kalau mereka tidak datang," sambung Swandaru, "kitalah yang datang kepada mereka." Serentak, mereka yang duduk di peringgitan berpaling kepada Swandaru. Mereka merasakan getaran kata-kata itu. Getaran kata-kata seorang anak muda yang sedang dibakar oleh darah mudanya. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti sedalam-dalamnya perasaan yang sedang membakar hati Swandaru geni. Sebagai seorang anak Demang Sangkal Putung, ia merasa bahwa tanah kelahirannya itu selalu dalam keadaan kecut dan suram. Ketakutan, kegelisahan dan kecemasan membayangi setiap wajah. Bahkan setiap orang di Sangkal Putung menjadi ngeri apabila senja datang, apabila matahari mendekati punggung pegunungan di ujung barat.
Namun mereka menjadi gelisah apabila mereka mendengar ayam jantan berkokok menjelang fajar. Mereka selalu diganggu oleh bayangan-bayangan yang menakutkan. Apabila malam datang, maka seolah-olah orang-orang Jepang merayap-rayap di halaman rumah-rumah mereka. Merangkak-rangkat mendekati pintu dan setiap saat mereka akan dapat dikejutkan oleh ketokan yang keras dan kasar pada pintu-pintu rumah mereka. Tetapi apabila matahari mulai membayang di ujung timur, mereka membayangkan sepasukan laskar Jepang dalam gelar Sapit Urang, atau dalam gelar Wilan Punanggal, bahkan mungkin dalam gelar Samodra Rob datang melanda Kademangan itu. Karena itulah maka setiap laki-laki di Sangkal Putung di setiap malam selalu menggantungkan senjata di atas pembaringan mereka, kecuali mereka yang berada di gardu-gardu. Bahkan lebih banyak dari mereka yang tidak berada di dalam rumah mereka, tetapi di gardu-gardu, di simpang-simpang empat dan di bajar desa, dengan pedang di tangan, atau keris di lambung. Namun hati mereka menjadi agak tentram apabila mereka melihat Laskar Pajang yang tampaknya selalu tenang dan teguh hati. Mereka berbangga apabila mereka melihat pedang yang berjuntai diikat pinggang mereka, atau tombak di pundak mereka. Bukan saja Laskar Pajang, namun anak-anak muda mereka sendiri telah memberi kepada mereka sekedar ketentraman dan keberanian. Tetapi bagaimanapun juga, Sangkal Putung selalu dibayangi oleh ancaman-ancaman yang menegangkan. Seperti bumbung yang dipanggang di atas api, setiap saat akan meledak dengan dahsyatnya. Bukan saja Kiai Gringsing, tetapi hampir setiap orang, bahkan Agung Sedayu yang sebaya dengan Suandaru itu pun dapat melihat perasaan itu. Namun selain perasaan itu, Kiai Gringsing melihat perasaan yang lain yang mendorong Suandaru ke dalam gelora yang lebih dahsyat lagi. Seperti yang pernah dilihatnya, Suandaru tidak segera dapat mengerti mengapa mereka harus menghindari Tohpati dan Sidanti pada saat mereka bertemu di padang rumput malam yang lampau. Kiai Gringsing menyadari bahwa anak muda itu sukar mengendalikan perasaannya yang sedang berkobar. Apalagi setelah ia merasa mendapatkan bekal yang lebih banyak dari masa-masa sebelumnya. Karena itu maka Kiai Gringsing merasa bahwa tugasnya membentuk Suandaru jauh lebih berat daripada Agung Sedayu. Baik dalam ilmu tata bela diri maupun dalam pembinaan watak dan sifatnya. Dalam pada itu, maka terdengarlah Untara menyahut sambil tersenyum, "Pendapatmu sangat baik, Suandaru. Kalau mereka tidak datang, kita akan menjemput mereka. Namun sayang, bahwa kita masih harus melihat jalan-jalan manakah yang dapat kita lalui untuk sampai ke pesanggrahan Macan Kepatihan itu. Nah, bukankah orang yang dapat mengetahui bahwa mereka akan menyerang kita itu dapat menunjukkan di mana tempat tinggal mereka?" Untara masih tersenyum. Jawabnya, "Mudah-mudahan, tetapi orang-orang itu pasti hanya mengetahui letak dan sekedar keadaan mereka. Namun mereka tidak akan mengenal tempat itu sebaik Tohpati mengenal Sangkal Putung. Mereka tidak atau belum dapat mengenal bahaya dan rintangan yang mungkin dipasang oleh orang-orang Macan Kepatihan. Tempat-tempat yang berbahaya sebagai tempat yang sengaja dipersiapkan untuk menergap dan menghancurkan kita. Sebab mereka tahu pasti bahwa daerah mereka tidak akan dilewati orang lain selain orang-orang mereka. Dan suatu ketika orang-orang Pajang berbeda dengan Sangkal Putung. Bagaimanapun juga, Sangkal Putung adalah daerah terbuka. Suandaru mengerutkan keningnya. Ia mengerti keterangan itu. Tetapi ia berkata di dalam hatinya, "Kenapa kita tidak menyergapnya dari arah-arah yang berbeda? Kalau dari satu arah dipasang rintangan-rintangan, maka dari arah yang lain kita akan dapat mencapainya." Tetapi Suandaru tidak mengatakannya. Ia mengerti betul bahwa di dalam perbendaharaan pengalaman Untara, semuanya itu telah diperhitungkan dengan seksama. Sepeninggal orang yang menyampaikan kabar kepada Untara tentang persiapan orang-orang Jepang itu, maka segera Untara mempersiapkan laskarnya. Kepada petugas sandi itu Untara berpesan bahwa pada saatnya ia harus menerima berita kelanjutan dari berita itu. Sedangkan kepada Suandaru dan Agung Sedayu, Untara berpesan untuk sementara merahasiakan berita itu, supaya rakyat Sangkal Putung tidak menjadi gelisah dan supaya Tohpati tidak menyadari bahwa rencananya sudah diketahui. Namun yang diketahui oleh rakyat Sangkal Putung dan bahkan Laskar Pajang sendiri,
mereka diwajibkan meningkatkan kewaspadaan dan latihan-latihan mereka, supaya mereka tidak menjadi lengah dan bahkan melupakan bahaya yang setiap saat dapat datang. Meskipun demikian, orang-orang yang telah penuh dengan pengalaman seperti Hudaya, Citragati, Sonya dan beberapa orang lain, segera dapat merasakan kesibukan para pemimpin mereka, dan dengan tersenyum Citragati pada suatu senja berbisik kepada Hudaya, "Adi, apakah aku masih akan sempat mencukur rambut yang tumbuh di wajahku ini besok?" "Kenapa? Mudah-mudahan malam nanti aku belum mati." Hudaya tersenyum. Katanya, "Pasti belum malam nanti." Sonya yang ada di dekat mereka menyahut, "Aku sudah menyiapkan pisau itu sekarang Kakang Citragati, mumpung kau masih sempat." Citragati mengerutkan keningnya, kemudian tangannya meraba kumisnya yang jarang. Desahnya, "Jangan sekarang. Aku belum sempat." Sonya pun kemudian tersenyum. Katanya, "Aku sudah mengasah pedang. Kapan kira-kira kita bermain-main lagi?" Citragati mengerutkan keningnya, jawabnya, "Pasti sudah mendesak. 2-3 hari lagi. Kenapa perintah itu tidak dijelaskan saja kepada kita, supaya kita menjadi semakin gairah berlatih dan mempersiapkan diri?" Citragati menggeleng, "Entahlah. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Mungkin untuk membuat kesan seolah-olah kita belum menyadari bahaya yang akan mengancam." Dengan demikian kewaspadaan orang-orang Jepang akan berkurang, seperti pada saat-saat yang lampau. Terutama pada saat serangannya yang pertama. Sonya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi Hudaya terawa pendek. "Sebenarnya kita sudah siap menerima mereka, atau datang ke tempat mereka." "Kemana?" bertanya Citragati. "Ke sarang mereka," sahut Hudaya. "Ya, di mana sarang itu?" Hudaya menggeleng, "Kalau aku tahu, aku sudah pergi ke sana." Jangan membual, belum sampai kau ke jarak 1000 langkah, kepalamu telah retak oleh tongkat baja putih itu." Hudaya tersenyum, dikenangnya pada saat ia harus membantu Sidanti bersama Citragati untuk melawan Tohpati. Senjata tongkat baja putih itu terasa seperti seekor nyamuk yang berterbangan di sekeliling telinganya. "Ngeri," gumamnya tiba-tiba. "Apa yang ngeri?" bertanya Citragati dan Sonya hampir bersamaan. "Tongkat baja putih itu, ketika Tohpati datang untuk pertama kali, kepala tongkat itu hampir menyambar kepalaku." "Oh," sahut Sonya, "aku tidak sempat ikut bertempur saat itu. Aku hanya boleh berlari. Tetapi lusa, kalau macan kepatihan itu datang kembali, akulah lawannya." Mereka bertiga tertawa, seakan-akan mereka mempercakapkan suatu peristiwa yang lucu. Namun percakapan itu adalah suatu pengakuan, betapa besarnya perbawa macan kepatihan pada lawan-lawannya. Mereka berhenti tertawa ketika mereka melihat Suandaru dan Agung Sedayu berjalan melintasi pendapat turun ke halaman. Mereka kemudian berjalan berdua ke halaman belakang Kademangan. Sudah mendesak, terdengar Agung Sedayu berbisik. Suandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku tidak sabar. Apa kata orang itu tadi? Laskar Tohpati kini telah siap seluruhnya. Aku berani bertaruh, serangan itu pasti akan ditunda lagi." Menurut persiapan yang diketahui oleh prajurit Sandi itu, agaknya mereka benar-benar akan segera menyerang. Suandaru menggeleng lemah, seperti beberapa waktu yang lalu. Persiapan itu telah sempurna, namun mereka tidak datang. Kali ini pun agaknya demikian. Kita tunggu saja tengah malam nanti. Orang itu berjanji akan datang, atau orang lain yang ditugaskannya. Aku tidak sabar. Sarang macan kepatihan itu pasti di sekitar tempat mereka bertempur melawan Sidanti itu. Kita aduk saja seluruh hutan itu, maka kita pasti akan menjumpai sarangnya, gerutu Suandaru. Agung Sedayu tidak menjawab. Ia tahu benar tabiat saudara seperguruannya. Meskipun demikian, terasa suasana yang berbeda pada Kademangan itu. Firasatnya mengatakan bahwa Tohpati benar-benar akan datang. Suandaru kemudian pergi berbelok memasuki dapur. Dilihatnya ibunya dan Sekar, Mirah, sedang menunggui beberapa orang yang sedang masak. Ketika Suandaru melihat gumpalan daging rebus, maka segera disambarnya sepotong. "Hei, Suandaru,
Daging itu baru direbus, belum lagi dibumbui, digarami pun belum. Swandaru tidak menjawab, tangannya menyambar sejumput garam. Kemudian dilumurkannya garam itu pada gumpalan dagingnya. Sekar Mirah mencibirkan bibirnya. Anak muda ketuk. Swandaru berhenti. Ia berpaling sambil bertanya, "Apa itu?" Anak muda yang suka masuk ke dapur adalah anak muda yang ketuk. Swandaru tertawa terbahak-bahak. Sambil berteriak ia bertanya, "Hei, Kakang Agung Sedayu, kau mau daging?" Agung Sedayu yang berjalan ke perigi mendengar pertanyaan itu. Tetapi ia tidak menjawab. Langsung diraihnya senggot timba, dan dengan tersenyum ia menarik senggot itu turun. Sekar Mirah yang mendengar gerit timba segera mengetahui bahwa Agung Sedayu berada di perigi. Tetapi ketika ia beranjak, Swandaru membentaknya. "Mau apa kau? Apa pedulimu?" Yang mengambil air itu bukan Sidanti. Tiba-tiba Sekar Mirah itu meloncat mengambil sepotong kayu dan dilemparkannya kepada kakaknya. Swandaru bergeser setapak sambil tertawa. "Jangan marah, aku berkata sebenarnya." Ketika lemparannya tidak mengenai sasarannya, Sekar Mirah langsung mengambil segayung air. "Mirah," cegah ibunya, "jangan membuat dapur menjadi becek." Sekar Mirah bersungut-sungut sambil berjalan keluar. Gerutunya, "Awas Kakang Swandaru." Tetapi bukan saja Swandaru yang bermain-main mengejek adiknya, namun sebenarnya ibunya pun kadang-kadang heran melihat sifat anak perempuannya itu. Ibunya itu tahu benar hubungan yang tampaknya bersungguh-sungguh antara Sekar Mirah dan Sidanti beberapa waktu yang lampau. Ibunya itu pun mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Sejak Agung Sedayu datang ke Kademangan ini, agaknya Sekar Mirah adalah seorang pengagum atas sifat-sifat kejantanan, kepahlawanan. Dan terpengaruh oleh kedudukan ayahnya, ia adalah seorang gadis yang selalu berangan-angan tentang kepemimpinan dan kedudukan. Ketika setiap orang di Sangkal Putung membicarakan keberanian anak muda yang bernama Sidanti di setiap medan pertempuran, maka Sekar Mirah pun mengaguminya berlebih-lebihan. Di matanya pada saat itu tak ada seorang laki-laki yang melampaui Sidanti di seluruh Sangkal Putung. Itulah sebabnya maka hubungannya dengan anak muda itu tampak bersungguh-sungguh. Tetapi pada suatu ketika hadirlah Agung Sedayu di antara mereka. Setiap mulut menyebut namanya sebagai seorang anak muda yang telah membebaskan Sangkal Putung dari bencana. Seorang anak muda yang pemalu dan pendiam, tetapi menyimpan kesaktian yang tiada taranya. Namun Sekar Mirah kadang-kadang menjadi ragu-ragu menghadapi Agung Sedayu. Anak itu terlalu lembut, bahkan anak itu selalu menghindarkan diri dari bentrokan yang akan terjadi atas dirinya dan Sidanti. Bahkan Agung Sedayu membiarkan dirinya dihinakan dan direndahkan di muka Sekar Mirah dan pamannya Widura. Sekar Mirah hampir-hampir kehilangan kepercayaan tentang kesaktian Agung Sedayu ketika anak muda itu tidak mau mengikuti sayembara memanah beberapa saat yang lalu. Namun Sekar Mirah tidak dapat mengerti kenapa Agung Sedayu ternyata benar-benar memiliki kelebihan dari orang lain. Kenapa Agung Sedayu menyembunyikan kelebihannya itu? Seandainya Swandaru tidak melihatnya, maka kemampuan Agung Sedayu tetap akan terpendam untuk seterusnya. Anak muda itu terlampau rendah hati, desisnya di dalam hati ketika ia melihat kemenangan Agung Sedayu atas Sidanti di lapangan pada saat-saat mereka sedang berlomba. Kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh Agung Sedayu benar-benar membuat hati Sekar Mirah meledak-ledak. Sepeninggal Sidanti, maka hubungannya dengan Agung Sedayu menjadi semakin dalam. Sekar Mirah semakin lama menjadi semakin mengagumi Agung Sedayu. Dari kakaknya ia mendengar bahwa Agung Sedayu mampu mengalahkan alap-alap Jalatunda di garis peperangan. Tetapi Sekar Mirah tidak dapat mengerti kenapa alap-alap Jalatunda itu tidak dibinasakan seperti Sidanti membinasakan Plasa Ireng. Bukankah dengan demikian namanya akan menjadi semakin ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan? Bukankah dengan demikian kejantanannya akan menjadi semakin mengagumkan setiap orang di Sangkal Putung seperti Sidanti di saat-saat yang lampau? Sidanti selalu membanggakan diri kepadanya bahwa ia telah lebih dari 10 kali membinasakan lawan-lawannya di peperangan.
Kemudian angka itu dengan cepatnya naik. 20 dan yang terakhir sebelum Tohpati sendiri datang ke Sangkal Putung, Sidanti berkata, Nanggala ini telah menghisap darah lebih dari 50 orang. Tetapi Agung Sedayu tak pernah berkata tentang peperangan. Agung Sedayu tidak pernah bercerita berapa orang telah pernah dipenggal lehernya, atau berapa orang pernah ditumpahkan darahnya. Namun di samping kekecewaan-kekecewaan itu, Agung Sedayu telah benar-benar memikat hati Sekar Mirah. Ada kekuatan-kekuatan lain yang telah menariknya, bukan karena kekaguman-kekaguman yang berlebih-lebihan. Bukan karena Agung Sedayu banyak menceritakan kemenangan-kemenangannya seperti Sidanti. Bukan karena sifat-sifatnya yang keras dan tegas. Tetapi wujud wadak Agung Sedayulah yang telah mempesona Sekar Mirah. Meskipun Sekar Mirah kadang-kadang kecewa atas sifat dan sikap Agung Sedayu yang menurut anggapannya terlalu lemah dan menyia-nyiakan kekuatan-kekuatan yang tersimpan di dalam tubuhnya. Namun wajah Agung Sedayu selalu membayang di rongga matanya. Ketika Sekar Mirah melangkahi pintu dapur, ia masih mendengar suara tertawa Swandaru di dalam rumahnya. Tetapi Sekar Mirah tidak memperdulikannya. Bahkan kemudian gadis itu melangkahkan kakinya ke perigi, menghampiri Agung Sedayu yang sedang menimba air. "Untuk apa Kakang menimba air?" bertanya Sekar Mirah. "Mandi," jawab Agung Sedayu. Jawaban itu terlalu singkat bagi Sekar Mirah, sehingga karena itu maka sambil mencibirkan bibirnya Sekar Mirah menirukan jawaban itu. "Mandi." Agung Sedayu berpaling. Ketika dilihatnya wajah Sekar Mirah yang memberengut, Agung Sedayu tersenyum. "Kenapa? Kenapa?" Kembali Sekar Mirah menirukan. Agung Sedayu kini tertawa. Tangannya masih sibuk melayani senggot timba. Ketika air di dalam upih telah dituangkannya ke dalam jambangan, maka dilepaskannya senggot timba itu. Demikianlah jilid ke-10 bagian ke-1 ini berakhir. Selanjutnya silahkan ikuti pada bagian kedua yang akan datang. Jika Anda berkenan, silahkan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.